dunia pernah tenteram, atau setidaknya itulah yang kita percayai. Di balik langit biru yang tampak tenang, di bawah tanah yang kita injak setiap hari, tersimpan rahasia kelam, yang tak seharusnya pernah dibuka. Konon, di masa lalu, ada kekuatan yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Kekuatan itu tidak bisa dibunuh, hanya bisa disegel, dilupakan, dan dikubur jauh di dalam kegelapan. Namun waktu adalah musuh dari segel apapun. Suatu malam, di sebuah lokasi penggalian tua, seorang pekerja bernama Raka mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan lembut dari perut bumi. "Hei, siapa itu? Jangan bercanda, bro," kata Raka sambil menyorotkan senter ke arah gua kecil di dinding batu. Tak ada jawaban, tapi tanah mulai retak, udara berubah dingin. Sebuah suara lirih terdengar. "Waktunya telah tiba." Raka mundur, wajahnya pucat. Tapi sebelum sempat melarikan diri, cahaya biru menyilaukan menyembur dari dalam goa. Apa yang selama ini tersegel, telah menemukan celahnya, dan dari kegelapan yang abadi, sesuatu telah terbangun. Bukan manusia, bukan iblis, tapi entitas kuno yang telah menunggu selama berabad-abad, untuk kembali ke dunia ini. Dan inilah awal dari semuanya, saat kengerian universal, akhirnya dilepaskan. Beberapa hari setelah insiden itu, desa di sekitar lokasi penggalian mulai mengalami hal-hal aneh. Langit berubah muram, meski matahari bersinar di tempat lain. Kabut turun, bahkan di siang hari. Suara burung hilang, dan anjing-anjing menggonggong ke arah yang sama. Setiap malam, warga mulai gelisah. Dan pada malam ketiga, seorang ibu bernama Bu Sari datang ke balai desa dengan wajah panik. "Pak, anak saya mengigau terus. Dia bilang ada yang berdiri di pojok kamarnya." "Pak, saya lihat juga." Kepala desa terdiam. Tak satu pun kata yang keluar dari mulutnya, tapi wajahnya pucat. Karena ini bukan yang pertama. Satu persatu warga mulai merasakan hal yang sama. Bayangan yang bergerak sendiri, bisikan dari dalam sumur, mimpi buruk yang terasa nyata. Di malam keempat, warga menemukan Pak Tamin, penjaga malam, tergeletak di pos ronda. Mata terbuka, tapi kosong. Mulutnya terus komat-kamit tanpa suara, seperti mengulang sesuatu yang tak bisa dipahami. Yang bangkit, bukan hanya satu, mereka datang bersama. Itu adalah kalimat terakhir yang sempat dicatat oleh cucunya, sebelum Pak Tamin menghembuskan napas terakhir. Desa itu perlahan kehilangan cahaya, bukan hanya cahaya lampu, tapi cahaya harapan. Sesuatu sedang datang, dan mereka tidak datang untuk berdamai. Di tengah kegelisahan yang semakin mencekam, seorang pemuda bernama Ilham, mahasiswa sejarah yang pulang kampung, merasa ada sesuatu yang familiar dengan kejadian ini. Ia mulai menggali arsip desa, mencari petunjuk dari masa lalu, dan di dalam gudang tua milik kakeknya, tersimpan sebuah manuskrip kuno, berlapis debu dan mulai rapuh dimakan waktu. Tulisan tangan di halaman pertama berbunyi, "Segel kegelapan hanya bertahan selama darah manusia masih bersih." Ilham membaca semakin dalam. Ia menemukan catatan tentang makhluk yang disebut para penjaga bayangan. Makhluk ini, katanya, bukan berasal dari neraka, tapi dari dimensi lain. Dimensi yang tak terikat oleh waktu, dan terhubung hanya melalui ritual, darah, dan ketakutan. "Kakek pernah cerita, tapi aku kira cuma dongeng pengantar tidur," gumam Ilham sambil menggenggam amulet tua yang terselip di dalam buku. Ia kemudian menyadari, lokasi penggalian tempat insiden terjadi, ternyata berada tepat di atas situs penyegelan ribuan tahun lalu. Bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tapi takdir yang mulai berputar kembali. Dan ketika segel itu retak, makhluk-makhluk di dalamnya tidak akan hanya memburu tubuh manusia, tetapi jiwa, kenangan, dan masa depan mereka. Malam kelima, desa itu bukan lagi tempat tinggal. Ia berubah menjadi penjara tanpa jeruji, di mana ketakutan mengintai di setiap sudut, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lampu-lampu jalan padam satu persatu, bahkan tanpa hujan ataupun gangguan listrik. Langit tampak seperti robek, dan dari balik celahnya, kabut turun perlahan seperti tangan-tangan halus yang mencari mangsa. Suara-suara aneh mulai muncul, dari radio yang rusak, dari TV yang bahkan tak tersambung listrik, dan dari balik cermin yang menggigil sendiri. "Ibu, aku nggak sendirian di kamar, ada yang duduk di pojok."
kata seorang anak kecil sambil menangis. Tangannya menunjuk ke sudut gelap ruangan. Sang ibu menoleh, dan matanya langsung membelalak. Itu bukan bayangan kita. Beberapa warga mulai mengungsi ke desa tetangga. Namun, mereka tak pernah sampai. Yang ditemukan hanyalah kendaraan kosong, dan catatan kecil bertuliskan, "Mereka mengikuti suara ketakutanmu." Sementara itu, Ilham terus meneliti. Ia menyimpulkan satu hal yang menyesakkan dada. Mereka tidak membunuh dengan cepat. Mereka membuatmu patah, perlahan, hingga kamu tak lagi bisa mengenali dirimu sendiri. Ketakutan telah menjadi makanan mereka, dan sekarang, desa itu adalah ladang pesta yang sempurna. Malam ketujuh, suasana desa bukan lagi sekadar mencekam. Ia berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Langkah kaki terdengar dari atap-atap rumah. Meski tidak ada siapapun di sana, dinding rumah bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena sesuatu di baliknya berusaha masuk. Lalu, terjadilah malam yang tidak akan pernah dilupakan. Tepat jam 3:33 dini hari, kabut membelah, dan dari tengah jalan desa yang kosong, muncul sosok pertama, tinggi, dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Matanya menyala merah, tapi tubuhnya seperti terbuat dari asap dan tulang. "Apa itu, manusia?" teriak salah satu warga sambil gemetar. Matanya tak berkedip melihat makhluk itu melayang pelan, menuju rumah-rumah yang masih menyalakan lampu. "Dia menatap langsung ke jiwaku, bukan ke tubuhku," teriak warga lain sebelum pingsan di tempat. Tak lama kemudian, makhluk lain menyusul. Ada yang merangkak dari dalam sumur, ada yang keluar dari balik pohon tua, dan ada yang muncul dari bayangan manusia sendiri. Mereka tidak membuat suara, tidak berbicara, tapi keberadaan mereka menghancurkan logika dan menelan keberanian. Ilham, dari kejauhan, menyaksikan semuanya, dengan napas memburu dan tangan gemetar. Ia menulis di buku catatannya, "Ini bukan legenda lagi. Mereka sudah bangkit, dan dunia tidak akan pernah sama." Malam berubah menjadi medan perang, tapi tanpa pasukan, tanpa senjata yang mampu melukai musuh. Penduduk yang tersisa berkumpul di balai desa. Beberapa membawa parang, beberapa menggenggam Al-Quran, salib, dan doa. Namun, saat makhluk-makhluk itu mulai mendekat, semua keberanian lenyap seperti asap. "Tembak dia!" teriak seorang pria dengan senapan tua. Peluru melesat tepat ke dada sosok makhluk yang melayang di udara. Tapi tak ada darah, tak ada luka. Makhluk itu hanya menoleh perlahan dan tersenyum. "Itu bukan senyuman manusia," bisik Ilham dari balik jendela. Matanya nyaris tak berkedip. Kemudian, balai desa dipenuhi teriakan. Bukan karena serangan fisik, tapi karena rasa putus asa. Warga melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bayangan masa lalu mereka muncul satu persatu. Dosa-dosa lama, trauma yang terkubur, semua dipaksa muncul kembali. Makhluk itu tidak hanya menyerang tubuh, tapi menghancurkan jiwa dari dalam. Pak Lurah terduduk di lantai, menangis. Aku lihat anakku, yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi dia memanggilku dari jendela dengan wajah membusuk." Ilham tahu, ini bukan perang biasa. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan dari kegilaan. Dan malam itu, mereka semua sadar, manusia tak pernah benar-benar siap menghadapi kegelapan yang sejati. Di antara kegelapan yang menelan desa, masih ada setitik cahaya. Ilham, meski tubuhnya lemah dan pikirannya mulai retak, terus mencari jawaban. Ia percaya, selalu ada pola, selalu ada celah. Di ruang sempit milik almarhum kakeknya, ia menemukan buku tua, bukan buku sejarah, tapi buku ritual. Simbol-simbol aneh memenuhi setiap halaman. Tinta merah robek di beberapa bagian, namun di tengahnya ada satu kalimat yang terus bergetar dalam pikirannya. Hanya cahaya yang lahir dari pengorbanan yang bisa menutup celah kegelapan. Ilham tahu, itu bukan sekadar metafora. Seseorang harus dikorbankan bersama 3 orang lainnya yang masih bertahan. Busari, Dodi, dan Farah. Mereka berkumpul di dalam masjid tua yang masih berdiri kokoh. "Kalau ada sedikit saja harapan, aku rela melakukannya," ucap Farah. Suaranya gemetar, tapi matanya tajam, penuh luka, namun juga keberanian. Mereka mulai menggambar simbol-simbol itu di lantai, membakar dupa pahit,
dan membaca doa yang bahkan tidak mereka fahami artinya. Namun, setiap kata, setiap napas, menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Mereka mendekat. Bayangan mereka merambat di dinding. Diam, tapi haus. Waktu semakin sempit. Ilham menggenggam amulet itu lebih erat. Dan dalam hatinya hanya ada satu kalimat. Jika ini harus berakhir dengan kehilangan, maka biarlah kami yang kehilangannya. Karena kadang, harapan bukan tentang kemenangan, tapi tentang keberanian untuk mencoba, meski tahu kemungkinan gagal. Waktu terasa berhenti. Di dalam masjid tua yang kini menjadi benteng terakhir, asap dupa semakin pekat, dan suara mantra dari kitab tua bergema pelan, seperti bisikan dari alam yang berbeda. Farah duduk di tengah lingkaran simbol, matanya terpejam, air mata mengalir, namun wajahnya tenang. Katakan padaku, Ilham, apa yang akan terjadi kalau ini gagal? Ilham menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara bergetar, kalau gagal, kita semua akan menjadi bayangan. Selamanya, di luar, makhluk-makhluk itu mulai merapat. Derap langkah tak bersuara menyusup ke setiap jendela. Dinding masjid bergetar, seakan waktu dan ruang di dalamnya mulai retak. Dodi berdiri di depan pintu dengan parang, tangannya gemetar. Sementara Busari memeluk Al-Quran di dadanya, berdoa dengan napas yang terputus-putus. Tiba-tiba, cahaya merah membelah langit. Suara melengking menghantam kepala mereka seperti palu. Aku sudah dibangkitkan. Salah satu makhluk tertua, entitas yang menjadi sumber semua kegelapan, muncul di hadapan mereka. Tubuhnya seperti kabut yang terbakar. Matanya hitam tak berujung, dan suaranya tidak berbunyi dari mulut, melainkan dari dalam kepala siapapun yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menyegel aku lagi. Farah membuka mata. Ia menggenggam pisau kecil yang sudah disiapkan, dan tanpa ragu, ia menusuk telapak tangannya sendiri. Darahnya jatuh ke simbol terakhir. Cahaya putih menyembur dari lantai, melengking, menembus atap, dan untuk pertama kalinya, makhluk-makhluk itu menjerit. Suara mereka bukan jeritan biasa, tapi jeritan ketakutan. Ilham berteriak, lanjutkan ritualnya, sekarang. Satu persatu, makhluk itu mulai melebur ke dalam bayangan, tapi masjid itu pun mulai retak, karena cahaya yang terlalu suci untuk ditampung dunia ini. Dan ketika semuanya nyaris hancur, cahaya terakhir meledak, lalu, hening. Pagi akhirnya datang, untuk pertama kalinya setelah 7 malam gelap, matahari menembus kabut yang menghilang perlahan. Desa itu, sunyi, tanpa suara burung, tanpa teriakan, tanpa kehidupan yang biasa. Masjid tua itu tinggal puing, hanya batu dan arang tersisa. Namun di tengahnya, sebuah amulet masih utuh, bersinar samar. Ilham terbangun di antara reruntuhan, penuh luka dan debu, tapi masih bernapas. Ia melihat sekeliling. Farah sudah tiada, Dodi dan Busari menghilang. Hanya bayangan mereka yang tertinggal membekas di lantai. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai biru. Sudah selesai? Tanyanya pelan. Namun jawaban tak pernah datang. Beberapa hari kemudian, tim bantuan dan militer tiba. Mereka tak menemukan mayat makhluk-makhluk itu. Tak ada bukti ritual, tak ada bekas pertarungan. Hanya desa kosong, dan seorang pemuda yang katanya berhalusinasi. Ilham dikurung di ruang observasi psikiatri. Tiap malam ia menulis ulang semua yang terjadi, tapi setiap kali ia selesai menulis, tulisan itu menghilang, lembarnya kosong kembali. Kau pikir kau bisa menutup kami? Kau hanya menunda. Suara itu kembali, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia menatap cermin di dinding, dan dalam pantulannya, ia melihat sosok Farah. Wajahnya tenang, tapi matanya, bukan mata manusia. Ilham mundur, napasnya memburu, cermin itu retak, dan dalam retakannya, ia melihat bayangan puluhan makhluk lain, yang belum sempat keluar. Dan kini, mereka hanya menunggu waktu, karena segel mungkin tertutup, tapi pintu lain telah terbuka. Universal Horror belum selesai.